Oke teman-teman, kita kembali lagi dalam intrapreneurship, sekarang bagian yang kedua. Kalau di bagian pertama kita belajar tentang pengertian intrapreneurship, apa bedanya intrapreneurship dengan traditional manager dan entrepreneur, kemudian dimensi-dimensi dari entrepreneurial orientation yang menjadi sikap dan perilaku entrepreneur dan intrapreneur. Nah, di bagian kedua ini kita akan lebih membahas dari si faktor-faktor yang mempengaruhi intrapreneur, ya, intrapreneurship. Yang pertama dari sisi faktor psikologis dan keluarga yang bisa mempengaruhi intrapreneurship atau intrapreneur. Pertama, motif dari diri, yaitu yang kita kenal intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Bunner, ya, menurut Bunner itu satu. Kita tahu dalam diri seorang ini ada yang motif dari dalam diri sendiri, ya, ingin mengembangkan diri, ingin mencapai goal, tujuannya, aktualisasi diri, itu motif intrinsik. Sedangkan orang bisa juga bekerja karena motif ekstrinsik, teman-teman. Ekstrinsik berarti ingin dapat bonus, ingin dapat promosi jabatan, ingin dapat pujian, dan sebagainya, itu ekstrinsik. Nah, menurut Bunderer itu kalau intrapreneur itu lebih banyak didorong oleh yang motif apa? Intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Jadi intrapreneur itu bisa demikian inovatif, proaktif, berani ambil risiko dan sebagainya. Itu kalau ekstrinsik yang nggak kuat, yang bisa kuat itu karena dorongannya dari dalam sendiri. Jadi benar-benar original dari dalam dirinya sendiri. Yang intrinsik itu harus lebih dominan daripada ekstrinsiknya kalau menjadi intrapreneur menurut Bunderer. Kemudian motif berprestasi itu juga banyak penelitian menunjukkan bahwa motif berprestasi itu berdampak berkaitan, berkorelasi dengan intrapreneur. Nah, ini penelitian dari David McClellan, terkenal sekali, dikaitkan dengan motif berprestasi. Teman-teman masih ingat ya, David McClellan ini katakan kan ada MIT, ya, motif atau motifnya itu kan ada achievement, ada power, ada affiliation. Nah, yang paling kuat dikaitkan dengan intrapreneur itu yang achievement, yang berprestasi. Nah, dia lakukan riset selama 14 tahun dengan pekerjaan-pekerjaan entrepreneurial dan sebagainya, terbukti yang bisa bagus dalam pekerjaan entrepreneurial itu yang need for achievement-nya tinggi. Nah, kebutuhan berprestasi itu menurut McClellan itu ada 3. Dimensi mengambil tanggung jawab pribadi, ya, kemudian menetapkan target atau risiko yang moderat, nggak lebay, berlebihan, ekstrim terlalu tinggi ataupun ekstrim terlalu rendah gitu ya, jadi moderat gitu, makanya moderate risk taking. Dan juga dimensi menyukai feedback. Ya, orang yang suka berprestasi itu pasti kepengen dapat feedback. Aku nih kekuranganku di mana, salahku di mana, sehingga masih bisa diperbaiki. Kalau orang yang cuek nggak suka dapat feedback atau malah menolak feedback, itu berarti jangan-jangan tujuannya bukan prestasi, tapi tadi power atau afiliasi gitu, tapi bukan prestasi itu sendiri. Kalau prestasi pasti dia suka feedback. Dan orang seperti ini yang kuat intrapreneurship-nya pada karyawan itu kalau punya motif prestasi. Kemudian yang hal lain adalah psychological ownership atau kepemilikan psikologis, yaitu pandangan subjektif individu terhadap target material atau imaterial termasuk organisasi atau jabatan yang dirasakan sebagai miliknya dan merasa nyaman ketika menyebut target tersebut sebagai miliknya. Mine, sekalipun secara ilegal yang nggak memiliki hak, ya, karena dia bukan pemiliknya. Tapi secara psikologis dia merasa memiliki. Jadi karyawan yang kalau dia bekerja di satu perusahaan, katakan PT-nya disebut PT X gitu ya, PT X, dia dalam sehari-hari itu akan lebih suka ketika bicara sama orang luar, ya, orang yang di luar perusahaannya, dia lebih suka nyebut apa? Oh, saya karyawan yang bekerja di PT X, atau oh itu perusahaan tempat saya bekerja. Ya. Nah, kalau seperti itu kan cuma dia hanya menunjukkan aku cuma kerja di sana, aku cuma kerja di sana, aku cuma karyawan di sana. Atau dia mengatakan, oh itu perusahaanku, mine, oh itu perusahaanku. Ketika orang mengatakan, oh itu perusahaanku, itu secara psikologis itu dia ada rasa aku ikut memiliki perusahaan di mana aku bekerja.
Nah, harusnya pandangan subjektif mind terhadap suatu perusahaan di mana dia bekerja itu perlu ditingkatkan, karena disinilah intrapreneurship itu muncul. Ya, karena individu yang merasa memiliki, ya, untuk memiliki target itu, dia akan merasa punya kesempatan untuk mengontrol targetnya, bisa terbentuk identitasnya, ya, dan juga itu akan membuat dia lebih berani bayar harga, ya, risk taking, karena dia merasa itu mine, itu punyaku. Tapi kalau orang yang nggak merasa memiliki kan cuek amat, ya, perusahaannya mau bangkrut juga dia nggak peduli, mau bukan mine gitu ya. Nah, ini kepemilikan psikologis itu penting. Maka saya juga pernah bahas nanti ya, kalau di minggu-minggu berikutnya kuliah family business, perusahaan keluarga itu ada anak pemilik bisnis, malah kepemilikan psikologisnya atau psychological ownership-nya itu lebih rendah daripada karyawan senior papahnya. Karyawan senior papahnya ini bukan pemilik bisnis, dia cuma karyawan tapi udah lama ikut papahnya. Itu kepemilikan psikologisnya, psychological ownership-nya lebih kuat. Dia malah bisa ngomong main terhadap perusahaannya daripada anak kandung pemilik bisnisnya. Karena anak kandungnya mungkin sering bertengkar sama papahnya, dia malah muak di perusahaan itu, dia malah mau pergi meninggalkan perusahaan itu, nggak mau melanjutin bisnis itu. Secara biologis dia punya hak untuk memiliki, tapi malah nggak punya kepemilikan psikologis. Sementara ada karyawan senior yang secara biologis dia nggak punya hak memiliki, tetapi secara psikologis luar biasa, main, dia merasa memiliki tempat di mana dia bekerja. Ini intrapreneur. Yang intrapreneur yang itu, yang karyawan senior itu tadi, bukan anaknya bapaknya tadi, karena dia malah nggak merasa memiliki. Nah, itu nanti masalah family business ya, kita bahas nanti di minggu-minggu setelah UTS, kita akan bahas tentang family business. Tapi di sini kita dari sisi karyawannya, bagaimana karyawan yang punya rasa memiliki mind, dia merasa ini perusahaanku, itu top banget itu jadi intrapreneur. Dari sisi keluarga, ya tuh teman-teman tentu sudah belajar ya, family conflict, ya, ada masalah apa itu? Keluarga mempengaruhi pekerjaan, K mempengaruhi P, ada yang P mempengaruhi K. Ya, teman-teman bisa bedakan sendiri kan? Ya, contoh-contohnya juga sudah pernah didiskusikan. Kalau yang keluarga mempengaruhi pekerjaan kayak apa? Kalau yang pekerjaan mempengaruhi keluarga seperti apa? Silahkan dipelajari sendiri. Tapi itu tentu ngefek ya. Ketika orang mengalami masalah-masalah konflik antara keluarga pekerjaan, nggak ada support, ya sebagai intrapreneur ya tentu stres ya. Bahkan ada penulis lain itu mengatakan activity entrepreneurial, baik itu founder business entrepreneur atau intrapreneur, itu sangat rentan terhadap perceraian, karena mereka begitu antusias dengan pekerjaannya sehingga jadi konflik yang sangat berat dengan keluarga. Kalau keluarganya nggak bisa support, wah terjadi perceraian. Jadi ini hati-hati, ini masalah yang penting antara keluarga dengan intrapreneurship, ini sesuatu yang bisa berdampak. Itu juga family business, nanti di family business kita bahas, wah itu jadi kacau kalau sudah family business tapi terjadi perpecahan, wah kacau sekali. Gitu ya. Intrapreneur yang karyawan ini aja bisa jadi masalah kalau tidak disupport keluarganya. Terus dari sisi kepemimpinan dan kebudayaan, kalau dari sisi kepemimpinan yang bagus itu yang transformational leadership, ya, pemimpinan yang transformational. Jadi intrapreneur itu akan muncul kalau pimpinannya punya gaya kepemimpinan seperti ini. Karismatik atau ideals influence, inspirational, motivational, stimulasi intelektual, pertimbangan terhadap individu. Ya, seharusnya itu sudah pernah diajarkan di materi yang sebelumnya tentang leadership. Saya nggak akan ngulang lagi, kalian bahas sendiri, pelajari sendiri. Kalau nggak jelas silahkan tanyakan di kelas. Ya, tapi ini penting. Pemimpin yang transformasional itu akan melahirkan intrapreneur. Itu penting sekali. Ya. Sedangkan pemimpin yang cuma sebaliknya transformasional apa? Cuma transaksional. Yang penting saya bayar transaksi. Wah itu nggak muncul. Intrapreneurnya nggak muncul. Nah, ini penting. Silakan kalian baca. Kemudian ada juga budaya yang berorientasi pembelajaran, learning orientation. Jadi perusahaan yang budayanya itu mengorientasikan supaya karyawannya itu suka belajar. Itu juga bisa membentuk intrapreneurship pada karyawannya. Ada 4 dimensi itu. Pertama, komitmen untuk belajar. Jadi
budaya yang memberikan penghargaan promosi terhadap karyawannya kalau dia mau melakukan aktivitas belajar, ya. Sehingga kalau perlu dia kasih reward, hadiah-hadiah bagi mereka yang bisa menunjukkan hasil pembelajarannya. Ya, buat report, dipresentasikan, yang bagus dapat award gitu. Itu budaya yang mendukung karyawannya belajar. Bukan cuma kerja, jalankan job desk yang sudah ada terus, tapi suruh belajar, suruh mengembangkan diri. Terus kalau ada visi, juga visinya tuh dibagikan. Ya, budaya membagikan visi sehingga memberikan arah. Karyawan tuh jelas diarahkan kemana. Kalau belajar tuh belajarnya arahnya kemana. Karena banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi perusahaan ini mengarahkan, kamu belajar yang ke sini. Karena visi perusahaannya itu ke sini. Dibagikan. Terus pemikirannya nih open, terbuka gitu ya. Jadi malah mendorong karyawan itu untuk mengevaluasi, mengkritisi operasional rutin organisasi di tempat mereka bekerja. Dan siap terima ide-ide baru. Berapa banyak perusahaan yang malah kalau dikritik, waduh, langsung tersinggung pimpinannya. Dikasih masukan sama karyawan, malah masuk, ini kamu karyawan kok sok ngatur atasan, seperti itu. Nah, itu enggak budaya yang berorientasi pembelajaran. Nah, budaya berorientasi pembelajaran malah kasih kesempatan, ayo karyawan silakan, kamu ada masukan apa? Ada masukan silakan, ada masukan silakan. Kalau karyawannya nggak kasih masukan terus ya pimpinannya ngasih bagikan visi tadi, tunggu sampai karyawannya ngasih masukan, lalu sebentar kita kasih arah-arah dari visi-visinya ini, gitu. Jadi dia malah ayo ada yang kurang apa, silakan kasih masukan, dikritik boleh mengkritik tentu dengan sopan ya, mengkritik dengan sopan, prosedur yang sudah ada mungkin keliru atau job desk-nya kurang tepat, strukturnya nggak pas, silakan dikasih masukan. Itu perusahaan yang terbuka seperti itu. Dan membagikan pengetahuan intra-organisasi yang keempatnya. Jadi menekankan pentingnya berbagi hasil pembelajaran di antara unit-unit atau departemen-departemen yang berbeda dalam satu organisasi. Jadi nggak departemen marketing kerja sendiri, HRD kerja sendiri, keuangan kerja sendiri, produksi kerja sendiri, terus nggak saling terkoneksi, nggak saling berbagi. Enggak, perusahaan ini pengen, ayo saling berbagi. Keberhasilan dari departemen marketing dibagikan juga ke departemen keuangan, HRD produksi. Keberhasilan di departemen produksi dibagikan ke HRD keuangan, marketing. Begitu saling membagikan sehingga saling belajar. Sehingga orang itu nggak harus departemen itu nggak harus mulai dari nol untuk sesuatu yang sudah pernah dialami departemen lain. Kalau departemen lain sudah tahu, jangan melakukan itu, saya sudah pernah melakukan itu, nanti malah kacau. Departemen lain bisa belajar sehingga nggak harus melalui kegagalan yang sama. Tapi kalau nggak punya budaya ini, malah nggak diceritain, oh jangan cerita, biar aja tuh departemennya itu biar gagal sendiri. Yang penting departemen kita sukses, malah kacau. Yang berorientasi pembelajaran itu harus saling mau berbagi. Kemudian yang terakhir, budaya yang market orientation, berorientasi pada pasar. Nah, ada 3 juga dimensinya. Pertama, orientasi pada konsumen. Jadi dia akan mendorong semua karyawannya, budaya perusahaannya mendorong karyawan untuk memahami konsumen secara menyeluruh dan mampu menciptakan dan nilai unggul dari waktu ke waktu. Jadi karyawan yang disuruh mengenali konsumen itu bukan cuma karyawan marketing, tapi ini perusahaan yang dia mendorong semua karyawannya, baik itu di bagian keuangan, bagian produksi, bagian HRD, bagian apapun ya, bagian purchasing dan sebagainya, harus punya orientasi terhadap customer, terhadap konsumen. Konsumen itu sukanya apa sih? Maunya apa sih? Sehingga kalau aku di bagian purchasing, aku tahu aku harus cari barang yang seperti apa yang dimaui oleh konsumen. Atau cari, sekalipun itu bahan mentah seperti apa yang cocok, yang nanti akan ujung-ujungnya dijual juga ke konsumen. Kalau saya di bagian keuangan, saya harus tahu bagaimana cara melayani keuangan yang pas seperti yang diharapkan oleh konsumen. Kalau saya di bagian HR, di bagian HRD atau sekarang istilahnya human capital, HCM, human capital management, saya harus tahu bagaimana caranya saya merekrut orang dan mendevelop karyawan-karyawan yang ada dalam ini supaya mereka memiliki karakter-karakter, mindset yang diharapkan oleh customer, oleh konsumen. Jadi semuanya berorientasi pada customer, nggak peduli departemen apa, semuanya tetap berorientasi pada konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua berorientasi pada kompetitor. Ya hampir sama, prinsipnya semua karyawan di bidang apapun itu jangan lengah.
kalau ada info dari kompetitor ya tentunya kalau itu toko ban ya kompetitornya toko ban, kalau toko besi ya karyawan kompetitornya toko besi, kalau itu perusahaan tekstil ya kompetitornya perusahaan tekstil, ya pokoknya kompetitor gitu ya. Bahkan kalau sekolah ya kompetitornya sekolah, seperti itu ya. Itu dia cukup peka melihat kompetitor di sana kok sudah melakukan ini ya. Wah, mereka melakukan terobosan ini, mereka melakukan inovasi ini. Nah, informasi-informasi itu kan yang bisa dapatkan nggak cuma bagian marketing, teman-teman. Semua orang di perusahaan itu punya potensi untuk dapat info tentang kompetitor. Pertanyaannya sensitif nggak? Peka nggak? Kalau nggak ya udah lepas gitu aja, lupa lewat. Oh, nggak, dia nggak kepikir. Tapi kalau semua karyawan punya sensitivitas terhadap kompetitor, wah, akan banyak mata telinga mendengar perkembangan kompetitor dan yang ketiga, dikoordinasikan secara interfungsional. Jadi info-info tentang konsumen, info-info tentang kompetitor itu saling dikoordinasikan antar staf maupun departemen tentang informasi pasar dan bagaimana menciptakan sesuatu yang bernilai bagi market, bagi pasar. Dan itu berlaku semua departemen, bukan hanya bagian marketing. Wih, kalau sampai organisasi seperti ini, semuanya berorientasi pada market. Tambah tadi budaya yang lain, berorientasi untuk learning, belajar, suka belajar, dan berorientasi pada market. Wih, luar biasa. Perusahaan ini pasti akan terus leading, terus maju, terus memimpin, inovasinya akan jalan terus. Disitulah intrapreneur bertumbuh dengan subur. Oke teman-teman, kita sudah belajar 2 video ya. Yang pertama tentang pengertian intrapreneur sampai motifnya dan dimensi-dimensi perilaku, sikap, orientasi kewirausahaannya. Sampai hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneurship sampai ke budaya-budayanya. Semoga paling tidak ini menambah pemahaman kita bahwa kerja jadi karyawan itu nggak cuma karyawan biasa. Persaingan besok itu luar biasa. Kita harus jadi yang intrapreneur. Kita sudah belajar apa saja karakter intrapreneur dan bagaimana cara mengembangkan intrapreneur. Kerja bidang apapun teman-teman, kita harus punya pola pikir, sikap, dan perilaku yang intrapreneur atau terima kasih. Salam